Ya, ini Prof. Asrun dan juga Bang Martin, kita berikan kesempatan dulu nih yang baru hadir di tengah kita. Selamat datang Bang Firman Jaya Daily. Ya. Ini Selamat tim datang, Bang. hukum ya dari Pagi. Ganjar Mahfud. Wakil Deputi. Bagaimana mungkin menyikapi 4 menteri ya yang dalam sidang sebelumnya tadi itu diharapkan juga Hadir. bisa dihadirkan. Nah, begitu loh di persidangan MK ini terkait dengan PHPU. Iya, kita memang mendukung apa yang diajukan oleh 01 ya, karena itu juga posisi pendirian konstitusional 03. Apa yang diharapkan sih? Karena kita berangkat dari sudut pandang bahwa beban pembuktian itu memang diserahkan kepada pemohon. Tentu yang kita dalilkan, kita harus buktikan. Maka salah satu instrumen konstitusional untuk memastikan itu, memaknai itu adalah dengan menghadirkan sejumlah menteri sebagai pejabat otoritatif untuk didengar keterangannya berkaitan dengan soal adanya politisasi dan personalisasi keuangan negara dan anggaran negara. Maka tidak menjadi salah, bahkan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan sejumlah pejabat yang kita harapkan. Kayak Menteri Sosial, juga bisa Menteri Keuangan, dan ada sejumlah menteri yang lain, tetapi paling tidak yang berhubungan langsung secara operasional dan fungsional adalah kedua menteri. Tapi tadi secara konstitusi Prof. Asrun menyebutkan ini pemohon ini tidak bisa meminta untuk menghadirkan saksi menteri. Dalam hal ini yang harus bisa menghadirkan adalah Mahkamah Konstitusi. MK-nya. Iya, memang itu yang kita mohon. Karena doktrin Badan Peradilan dan Mahkamah secara universal memang bahwa mahkamah bisa memanggil siapapun, termasuk pun presiden sebenarnya. Kenapa tidak presiden sekalian? Itu tergantung tadi proses pengungkapan di persidangan, tapi kita serahkan sepenuhnya itu kepada mahkamah. Dalam sistem konstitusi kita, penanggung jawab utama sebetulnya penanggung jawab tunggal dalam sistem kekuasaan pemerintahan kenegaraan sebetulnya presiden. Ya. Siapapun presiden. Ya. Tapi kalau berbicara sistem Teknis. konstitusi, enggak, penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemerintahan negara presiden. Ya. Tapi Bandingkanlah dengan bab 3 di dalam bangunan sistem konstitusi kita. Tapi tentu kita harapkan yang menteri yang mengetahui secara operasional dan fungsional itu kita undang. Karena kita berangkat dari kebeningan hati nurani, kejernihan akal budi terlebih dahulu. Dan itu sebetulnya tepat karena relevan. Secara personal tentu kita harapkan. Sehingga di kemudian ada pengembangan bagaimana sesungguhnya kebijakan makro soal beberapa varian dari bansos ini kita bisa ketahui betul. Jikalau memang padanya tidak ada persoalan, tentu tidak ada persoalan. Bang, tapi kenapa tidak misalnya kalau ngomongin makro APBN dan lain-lain kan di DPR. Kemudian juga kalau ngomongin TSM kan harusnya di Bawaslu. Kenapa harus di MK begitu membawa sejumlah menteri ini? Iya, kan ada pelanggaran sejumlah yang bisa disentuh oleh Bawaslu. Seperti ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran hukum, dan ada pelanggaran etik. Nah, dalam beberapa hal, template Bawaslu itu kan terbatas ya. Tidak bisa Bawaslu mendekati dengan berbagai yang bersifat meluas jikalau ada pelanggaran TSM. Nah, jikalau melihat inti kandungan dari pasal 22E, kemudian juga 24E, C terutama itu diletakkan bahwa mahkamah itu ada sebagai mahkamah agung. Bukan mahkamah agung MA ya, tapi mahkamah yang memiliki keagungan, kesucian, keluhuran untuk memastikan soal keadilan dan kebenaran. Maka sesungguhnya tidak bisa dibatasi. MK hanya soal yang kecil. Soal kuantitatif tadi begitu. Makanya pendekatannya paradigma kualitatif. Itulah inti padanan dari Mahkamah Konstitusi dan sistem konstitusi kita. Karena pemilu itu adalah harus dilaksanakan secara dan dengan adil, jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam dimensi itu MK bisa masuk untuk menyelamatkan demokrasi, bukan soal kalah dan menang. Itu soal biasa. Tapi bagaimana demokrasi, konstitusionalitas dari pemilu itu dipastikan oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya kita lihat ini ada satu rangkaian panjang yang utuh soal proses pemilu. Ekosistemnya itu adalah dimulai dari sebelum 14 Februari, lalu 14 Februari, lalu pasca 14 Februari, yang hasilnya kadang-kadang kita batasi hanya pendekatan kuantitatif. Padahal yang kuantitatif itu bagian dari keseluruhan proses tahapan. Gitu ya? Itulah yang kami maksud dengan soal pelanggaran TSM. Belum lagi berkaitan dengan kualifikasi persyaratan. Sebab MK pernah menyentuh soal persyaratan pasangan calon di level pilkada. Dan rejimnya sama. Bisa. Hanya pilpres belum pernah. Tapi apakah bisa? Bisa. Oke, Bang. Bang Martin, mengenai pilkada yang terjadi itu ada diskualifikasi, itu kan karena yang pertama ya ada dua nih putusannya.
karena si pasangan calon itu pernah menjadi terpidana. Lalu satu lagi warga negara asing. Itu loh, kalau kita mau lihat kenapa mereka syarat formil gitu karena secara kualifikasinya tidak memungkinkan untuk mereka menjadi gubernur ataupun jadi wali kota. Daerah tadi. Nah, jadi kita jangan mencampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya sudah clear gitu loh terkait Pilpres ini. Lalu yang berikut tadi mengenai pelanggaran administratif ataupun TSM tadi ya, yang harusnya menjadi ranah Bawaslu. Tadi kan rekan Bapak menyampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Erlangga, ada dugaan yang dilakukan oleh Pak Presiden segala macam. Dalam jawaban Bawaslu tanggal 28 kemarin sudah dijelaskan secara detail. Yeah. Tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material. Semua pelanggaran-pelanggaran itu sudah dijawab. Nah, apalagi urusannya kita bawa menteri gitu ya. Walaupun saya tidak menghalangi, silakan. Ini semua adalah ranah Mahkamah Konstitusi. Mencari keadilan tuh ada di Mahkamah Konstitusi, Bang. Silakan. Tapi kan gini, dengan keterbatasan waktu yang hanya 14 hari, apakah bijak? Apakah kita mau mengangkangi norma hukum? Apakah kita mau demi sebuah keadilan bagaimana menurut yang hanya 14 hari kita mau campur adukan semua, bahkan sebagian itu sudah diproses tapi tidak dapat dibuktikan. Itu mau ngapain lagi? Mau kita ulang lagi ke MK? Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kami kembali lagi tadi seperti awal, kami optimis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan mengadili sengketa hasil. Kalau tidak bisa dibuktikan sedikitnya 9% suara itu ada kesalahan perhitungan atau penggelembungan suara, ya sudah. Bang, meskipun hasil itu, Bang Martin, terima Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden meskipun tahun 2024 itu, sampai dengan 2029. Meskipun hasilnya itu, jika benar gitu ya, didapatkan atau diperoleh dengan hal-hal kan ada kata jika. Iya. Kalau saya melihatnya begini, saya ini kan juga walaupun advokat, saya juga terjun langsung karena panggilan hati untuk memenangkan Prabowo Gibran. Saya dari salah satu suku Batak. Tadinya masyarakat Batak ini nggak ada yang mau pilih Pak Prabowo. Tapi ketika saya turun, ketika teman-teman yang lain turun karena panggilan hati nurani, perlahan-lahan berangsur-angsur bergeser dari Ganjar ke Pak Prabowo. Jadi kita ini pelaku di lapangan juga. Saya mau 1 menit dulu, 1 menit. Terakhir ke Bang nanti terakhir Prof. Asrun nanti. Jadi kita merasakan bahwa ada perpindahan suara, udah. Nggak ada itu bansos. 1 menit dari Anda. Ya pada akhirnya kita mohon Mahkamah berkenan untuk menghadirkan saksi. Karena itulah yang memastikan mengenai soal dialog kita ini. Saya kira itu puncak dari keseluruhan keagungan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan meskipun pemohon pun juga tidak bisa bertanya kepada menteri pada saat itu nanti begitu. Bisa, kalau dihadirkan kan bisa saja. Itu tergantung Mahkamah. Nah, dia udah diputuskan oleh MK nggak bisa. Oh iya, makanya. Nggak bisa. Ya, jadi gini, Mahkamah itu tentu mengakomodasi apa yang menjadi dinamika selama satu kali persidangan di permohonan kita. Itu kan tidak harus secara walaupun kita langsung. tidak bertanya langsung di sana. Karena itu ada pergeseran paradigma lagi. Beban pembuktian sekarang tidak diserahkan semata mutlak sama pemohon. Karena ini soal misalnya pelanggaran TSM, maka dalam beberapa putusan Mahkamah sudah mencoba untuk memaknai soal pembuktian. Ada beberapa putusan itu Mahkamah Konstitusi. Terakhir Prof. Jadi begini, jangan salah paham terhadap bansos ya. Bansos itu tidak hanya bagi-bagi beras ya. Ada dalam bentuk subsidi listrik ya, subsidi ada lagi untuk apa? Bantuan pangan, macam-macam subsidi kur. Bentuknya banyak ya. Ini banyak ini apa? Itemnya banyak ya, bansos. Nah, karena itu memang harus dipahami dulu secara teknis ya. Apa itu bansos? Kemudian siapa yang paling terkait? Pejabat teknis siapa? Pejabat teknisnya Kayaknya Anda sedang melempar kuota menteri tidak hanya 4, itu bisa lebih dari 4 menteri itu nanti. Hanya ini aja. Jadi kemudian begini, Hakim MK sudah akan mempertimbangkan itu. Tetapi sudah mewanti-wanti. Ini yang akan bertanya ini hanya hakim. Jadi Pak Firman jangan bikin gaduh nanti ya. Jangan bikin gaduh itu. Ada satu ya, bansos ini kan lanjutan dari ketika pelanggaran terhadap penetapan pasangan calon. Ya, ketika diributkan penetapan pasangan calon itu atas dasar putusan Mahkamah 90, kami punya bukti otentik. Di SK KPU tentang penetapan pasangan calon sama sekali tidak ada dasar putusan MK nomor 90. Nah, karena itu berubah normanya sudah berubah. Bukan. Jadi dasarnya hanya Undang-Undang 17.
hanya Undang-Undang 7 2017. Nah, ini kenapa? Perkara ini Anda sampaikan di MK saat ini? Kami sampaikan. Ini jadi bukti. Nah, kenapa waktu itu 02 nggak protes? Putusan 90 nggak jadi dasar. Anda sudah berubah. Justru gini, itu kan dibuktikan dengan adanya pelanggaran di KPP. Tahu nggak apa pertimbangannya? Karena KPU tidak segera menerbitkan peraturan PKPU terbaru sehubungan dengan adanya perubahan norma dalam undang-undang pemilu terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan yang namanya putusan MK itu begitu diputus ya sudah langsung berlaku. Kita nanti boleh harus dalam bentuk peraturan KPU. Baik, Bang Firman. Itu dasar hukum konstitusi. Andainya Bang Firman tadi bisa hadir lebih awal di persidangan MK ya. Terima kasih Bapak-bapak.